Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 PGSD. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap belajar? Alangkah baiknya sebelum kita belajar, mari kita berdoa dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teks proklamasi dan juga makna dari teks proklamasi. Ada yang tahukah apa itu teks proklamasi? Ada yang belum tahu? Mari kita belajar bersama-sama. Proklamasi adalah momen bersejarah bagi bangsa Indonesia di mana menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda maupun Jepang, di mana proklamasi diadakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Ir Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Teks proklamasi dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia yaitu Ir Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Isi dari teks proklamasi yang telah disusun adalah sebagai berikut. Tentu saja teks proklamasi memiliki makna yang begitu dalam dan juga penting bagi bangsa Indonesia, sama sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, di mana negara Indonesia memiliki sangat keberagaman suku, ras, dan budaya dan juga memiliki banyak perbedaan. Akan tetapi warganya bersatu untuk melawan penjajah, sehingga maka dari itu teks proklamasi menjadi hasil perjuangan dari para pahlawan Indonesia. Kedua, makna dari teks proklamasi adalah yaitu pengakuan kepada dunia luar. Indonesia ingin mengungkapkan kepada dunia luar bahwasanya Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka dan juga tidak bergantung kepada negara manapun. Yang ketiga, maknanya yaitu untuk menaikkan martabat bangsa, di mana pada teks proklamasi memiliki pesan kepada dunia bahwasanya Indonesia merupakan negara yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Makna teks proklamasi yang keempat adalah sebagai perjuangan negara baru, di mana negara Indonesia dibentuk oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu, negara Indonesia disebut dengan negara yang mandiri. Yang kelima yaitu yang bermakna sebagai tonggak sejarah dari bangsa Indonesia, di mana pembacaan teks proklamasi merupakan awal masa dari kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki para pahlawan yang begitu luar biasa dan juga memiliki semangat yang tinggi serta rela berjuang demi negara ini. Para pejuang atau para pahlawan dari negara Indonesia adalah yang pertama yaitu Ir Soekarno yang merupakan presiden pertama dari negara Indonesia. Nah, pahlawan yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta merupakan wakil presiden pertama di Indonesia dan juga merupakan bapak koperasi Indonesia. Pahlawan yang ketiga yaitu Ahmad Subarjo. Beliau merupakan tokoh yang mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan menteri luar negeri pertama di Indonesia. Pahlawan yang keempat yaitu Laksamana Tadasi Maeda. Beliau yang membantu mempersiapkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga mempersilakan rumahnya sebagai untuk kegiatan-kegiatan penting negara. Ada pahlawan Sukami. Beliau merupakan tokoh pemuda yang gigih dan juga berjuang dalam melawan dan juga mengusir penjajah di Indonesia. 6. Ada Ibu Fatmawati. Beliau yang menjahit bendera Sang Merah Putih untuk dikibarkan pada saat upacara proklamasi di Indonesia. Keenam, ada pahlawan Sayuti Melik. Beliau merupakan yang mengetik teks proklamasi serta tokoh pemuda yang berperan dalam membantu proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Beri cuplikan video yang dimana perjalanan ke Tugu Pahlawan untuk dapat menambah wawasan kita terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Simak videonya ya. Halo, di sini aku mau mengajak kalian untuk belajar dan juga keliling ke Museum Tugu Pahlawan Surabaya. Ikuti terus ya. Nah, di Museum Tugu Pahlawan Surabaya ini, kalian akan disuguhi oleh pahatan atau ukiran-ukiran peristiwa peperangan pada saat penjajahan Belanda. Ukiran yang sangat jelas dan juga detail. Nah, di Museum Tugu Pahlawan ini terdapat patung Ir Soekarno dan juga Hatta pada saat membacakan proklamasi.
Nah, di sini terdapat teks mempertahankan kemerdekaan dan juga teks proklamasi yang dibacakan di Surabaya. Serta terdapat ukiran yang menggambarkan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di halaman Museum Tugu Pahlawan juga terdapat banyak sekali patung-patung yang menggambarkan para pejuang. Juga terdapat gambaran-gambaran pada saat peristiwa penjajahan. Nah, di dalam Museum Tugu Pahlawan juga terdapat Museum 10 November di mana kita akan mempelajari lebih luas lagi sejarah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat masuk sudah disajikan oleh ukiran-ukiran yang sangat detail dan cantik, gambaran-gambaran peristiwa, dan juga penjelasan mengenai lantai dari museum ini. Di dalamnya terdapat patung-patung dan juga berita sejarah mengenai proklamasi Indonesia yang ada di Surabaya. Kita dapat membacanya untuk lebih luas wawasan kita. Terdapat peninggalan musintik yang dimana digunakan untuk mengetik teks proklamasi. Terdapat papan informasi yang berisi mengenai sejarah dari proklamasi kemerdekaan Indonesia secara detail dan juga rinci. Terdapat barang-barang peninggalan dari para pahlawan atau pejuang. Di sini juga terdapat piramida informasi yang dimana menginformasikan tentang peperangan yang ada di Surabaya dan juga terdapat senjata yang digunakan pada saat peperangan. Inilah tembak-tembak atau senjata yang digunakan para pahlawan dan pejuang untuk melawan para penjajah. Sangat beragam bukan alat tempur atau alat pertahanan diri yang digunakan para penjajah untuk melawan sekutu. Terdapat granat, bom, tembak, dan sebagainya. Terdapat berbagai macam pisau juga yang digunakan untuk melawan Belanda dan juga berbagai macam senjata lainnya yang digunakan. Sangat beragam ya. Nah, di spot sini terdapat peristiwa-peristiwa dari tempat-tempat yang ada di Surabaya, mulai dari Jembatan Merah, Jembatan Wonokromo, Jalan Pahlawan, yang dimana terdapat kisah atau peristiwa dalam melawan penjajahan Belanda. Kondisi-kondisi dari peperangan pada saat mempertahankan dan juga melawan sekutu. Inilah gambaran pada saat peristiwa terjadinya peperangan yang ada di Surabaya. Ini menginformasikan korban serta kondisi pada saat zaman peperangan dan juga pertempuran. Paham kan makna dari teks proklamasi dan juga proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ibu akan membentuk kelompok di mana kelompok tersebut harus mengerjakan tugas yang telah Ibu kasih. Tugasnya sebagai berikut. Nah, tugas tersebut dikerjakan secara berkelompok, berdiskusi dengan cara mengamati dan juga menalar serta mempelajari video yang telah Ibu kasih. Setelah itu, kalian mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas dan pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.